Oke, jadi kita langsung lanjut aja pertanyaan yang pertama ya. Kakak kok bisa mutusin ikut BGP sih? Oke, jadi ceritanya waktu itu mutusin ikut BGP karena dapat informasi dari ayah di grup family ya, grup keluarga. Dan lihat kenapa tiba-tiba yang ngirim foto kayak ini. Ternyata saya sih nanggepinnya oke, mungkin ayah coba minta saya untuk ikut Bujang Gadis Palembang. Dan saya juga berpikir oke, sekarang waktunya saya untuk keluar dari zona nyaman ya, dimana ya I have to try a new experience in my life ya. Saya kayak oke, aku harus coba ini dan aku harus tahu rasanya gimana, supaya juga itu membuat saya itu berpikir oke, aku harus bisa ngembangin diri dan menjadikan pribadi ini yang lebih baik dengan cara ikut pemilihan Bujang Gadis Palembang ini. Dan ya jadi mutusin ikut BGP itu karena ingin keluar dari zona nyaman dan ingin mencoba hal baru yang tentunya bermanfaat untuk saya pribadi. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Kak, umur aku lada bisa ikut BGP tapi muka aku kayak budak kuliahan, boleh ikut lagi tak kira-kira? Sebenarnya nggak bisa ya, karena di BGP itu ada persyaratannya. Jadi walau nggak ada persyaratannya ya, terserah mau umur berapa, yang penting mukanya itu seperti anak muda, seperti bujang-bujang Palembang, enggak ya. Jadi memang harus ada persyaratannya, maksimal umurnya itu 25. Oke. Jadi sangat disayangkan ya, coba dari dulu ikut BGP ketika umurnya itu masih sesuai persyaratan ya. Dan nggak apa-apa, nanti coba anaknya aja nanti yang ikut ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Kak, penutupan BGP sampai kapan ya? Penutupannya itu belum bisa dipastiin kapan penutupannya. Berdoa aja semoga wabah ini cepat selesai dan kegiatan pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2020 ini lancar dan bisa dipastiin kapan penutupan pendaftarannya, tesnya kapan, semifinalnya kapan, jadi bisa difikskan tanggalnya. Tapi untuk saat ini belum bisa karena ya kita harus membantu pemerintah memutus mata rantai virus corona ini. Oke, jadi berdoa aja semoga cepat selesai ya. Amin. Lanjut ya, next question. Perasaan masuk top 30 dengan 15. Ya, top 30 itu berarti semifinal ya, dan 15 itu finalis, jadi finalis. Mas, perasaannya itu benar-benar terkejut ya, unexpected, unbelievable, apapun itu intinya, benar-benar nggak nyangka bisa lolos dan masuk ke semifinal karena saingannya itu ya luar biasa. Ada yang pernah ikut pageant sebelumnya, Bujang Gadis kampus, Bujang Gadis yang lain, ya yang jelas sudah berpengalaman di situ, sedangkan saya sendiri belum ada pengalaman sama sekali di situ. Jadi ngerasa benar-benar oke, you don't need to be afraid of ya, nggak perlu takut selagi kita mempersiapkan diri dengan baik, kita percaya diri, kita yakin bahwasanya oke, I have my own potential, aku memiliki kemampuan yang mungkin nggak dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau misalnya ikut yang kayak gitu tuh, lihatlah hal yang lebih dalam diri kita, jangan kekurangannya. Oke, jadi perasaannya itu benar-benar nggak nyangka waktu masuk semifinalis, dan lebih terkejutnya lagi itu lolos sampai finalis ya, resmi bergabung menjadi keluarga dari Yayasan Bujang Gadis Palembang. Itu waktu di atas panggung malam itu ketika diumumkan nomor urut 089, wah itu rasanya mau jatuh dari panggung. Intinya yes, I did it ya, hampir mau nangis ya, tapi ya nggak mungkin lah ya, bisa-bisa nanti digantikan sama orang lain kalau misalnya benar-benar nangis di atas panggung. Benar-benar buat saya itu terharu dan gak nyangka aja sih. Keluarga juga ya akhirnya senang ya melihat anaknya sudah sampai sejauh ini perjuangannya, karena masuk di BGP itu benar-benar ya bukan hal yang mudah ya. Nanti saya buat videonya nanti dari awal masuk BGP sampai tergabung di Yayasan Bujang Gadis Palembang dan sampai akhir mau menjabat di tahun 2020 ini ya. Doain aja semoga wabah ini cepat selesai dan penyelenggaraan pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2020 ini akan berjalan lancar. Oke.
Jadi nanti teman-teman bisa rasain perasaannya itu benar-benar luar biasa, ya, speechless, nggak bisa dikatakan. Intinya benar-benar bahagia, ya, ketika udah lolos semifinal maupun, tapi yang lebih menegangkan itu final, ketika kita itu pengumuman malam semifinal. Oke, next question. Persiapan yang paling prioritas buat BGP. Persiapan yang paling prioritas buat BGP kalau saya pribadi itu lebih ke myself, ya, diri kita sendiri. Karena bagaimanapun kalau misalnya kita itu udah paham materi, kita lancar, kita baca sejarah Palembang, kita melihat, intinya kita tuh benar-benar fokus belajar sampai kita ngelupain bahwasanya confidence is totally important, ya. Percaya diri itu benar-benar buat kita itu lebih ya, intinya percaya diri itu hal yang lebih baik untuk kita prioritaskan dibanding materi-materi. Karena kalau seandainya kita itu paham materi, kita nggak percaya diri dan kita bakal lupa materi yang sudah kita pelajarin itu. Jadi yang paling penting itu confident, ya, see the potential. Ingat, jangan lupa untuk melihat hal yang lebih dari dalam diri kita, bukan kekurangan kita. Oke, next question. Kenapa kakak dulu mau ikut BGP? Ya, hampir sama pertanyaannya di pertanyaan yang pertama tadi. Intinya ingin keluar dari zona nyaman dan coba untuk meraih prestasi, ya. Karena selama ini memang benar-benar mau ikut lomba apapun nggak mau, lomba azan contoh aja nih, lomba azan, lomba karya tulis ilmiah, lomba karate, lomba apa sih, lomba-lomba dulu saya itu benar-benar nggak ada keinginan untuk ikut, nggak tahu kenapa, ya. Mungkin ya tadi takut, karena takut, udah takut nanti kalah banyak orang yang hebat di luar sana, bla 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 bla, ya. Jadi buat saya itu nggak berani untuk ikut. Tapi pada tahun 2019 saya keluar dari zona nyaman, saya keluar dari kata-kata yang dimana cukup, ya. Saya selalu tekan ke dalam diri saya, Atta, udah berhenti mikirin ketakutan kamu, buanglah ketakutan kamu, nggak usah dipikirin itu. Yang penting do your best in your competition, ya. Either you lose or win, at least you have tried. Nah, jadi yang penting terserah menang atau kalah, yang penting itu kita berani dulu, dan hasilnya itu biarlah Allah nanti yang memberikannya untuk kita. Lanjut, cara menghadapi juri ketika deep interview. Cara menghadapi juri, ya. Mungkin cerita sedikit. Jadi waktu itu pas mau masuk ke ruangan untuk tes interview, ya, itu benar-benar dibantu sama pengurus Yayasan Bujangan Palembang, ya. Kakak-kakak senior BGP angkatan 2018, mereka itu bantu kami untuk rapi-rapi rambut, baju, pakaian, ya, celana, semua itu mereka perhatiin sebelum kami itu diizinkan untuk masuk melakukan tes interview. Dan kalau saya pribadi, cara menghadapi juri dalam deep interview itu lebih ke percaya diri, tenang, dan jangan takut sih, maksudnya lebih jangan terlalu nervous, karena itu bakal buat kita itu gagal, ya. Mereka itu bisa lihat kita itu antara percaya diri atau enggak, dan yakin atau enggak kita itu bisa lolos di kompetisi pemilihan bujang gadis Palembang, ya. Jadi intinya balik lagi ke pribadi kita sendiri, kita itu harus percaya, kita itu harus yakin dengan diri kita bahwasanya kita itu akan lolos nantinya. Next question. Berapa bulan persiapan ajang BGP? Jadi kalau nggak salah waktu itu setelah saya kasihin berkas ke Dinas Pariwisata, ya, karena tempat pengumpulan berkasnya itu di Dinas Pariwisata, ya. Jadi setelah saya memberikan itu berkas, saya setelah pulang dari situ langsung mempelajari sejarah Palembang, mempelajari pengetahuan umum yang berkaitan dengan tourism destination, ya, yang pasti keorganisasian, merubah cara menghadapi interview juga. Intinya ya persiapan sih, tapi nggak terlalu yang sampai tiap hari, malam, pagi, siang, no. Karena kesehatan kita itu juga lebih penting, ya. Jadi ya, so you can study, ya, bener, teman-teman itu bisa belajar untuk mempersiapkan sebelum ikut kompetisi, tapi harus diperhatikan juga kesehatannya, dan ya lagi-lagi percaya diri untuk harus percaya diri untuk ikut yang namanya setiap kompetisi itu, ya, karena itu yang paling penting. Terakhir, suka dukanya ikut BGP.
Sukanya itu banyak ya, karena kita mendapatkan pengalaman baru, keluarga baru, relasi baru ya. Ya pengalaman yang belum kita pernah dapat sebelumnya. Di BGP itu benar-benar kita itu tahu arti kekeluargaan. Kalau di Palembang itu namanya saling ejo. Nah, saling ejo itu dalam artian ya we care each other ya, peduli satu sama lain. Lucu-lucu teman-teman ya, walaupun waktu di awal-awal itu nganggapnya ini serem itu dalam artian mereka tuh lebih hebat daripada aku, tapi no, setelah kita itu kumpul bareng-bareng dan ya kita we share each other, kita itu saling sharing ya, bercerita pengalaman ini intinya sukanya itu banyak ya. Terus untuk dukanya itu nggak terlalu banyak ya, karena mungkin lebih ke waktu. Karena setelah proses pemilihan Bujang Gadis Palembang itu kita itu harus setiap hari ikut ya kegiatannya. Itu di tahun saya, nggak tahu nanti di tahun 2020 mungkin saja ada jeda-jeda waktunya. Tapi di waktu di tahun saya itu ya setiap hari itu kita harus mengikuti kegiatan pra semifinal ya, pra final, pra karantina, banyak. Nanti saya akan buat videonya nanti ya. Iya, nggak banyak dukanya, tapi lebih banyak dukanya. So, buat teman-teman yang tertarik untuk ikut pemilihan Bujang Gadis Palembang, teman-teman bisa pantengin Instagramnya. Nanti saya taruh di deskripsi ya, Instagram Bujang Gadis Palembang dan Instagram saya juga. Jadi teman-teman bisa nanti DM juga kalau misalnya ada mau tanya-tanya terkait pemilihan Bujang Gadis Palembang. Mungkin sekian Q&A dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengajuin pertanyaannya, dan saya juga semoga bermanfaat ya buat teman-teman dan persiapin dirinya itu dengan baik. Intinya percaya diri aja, see your potential ya, lebih melihat nilai lebih dari dalam diri kita, bukan kekurangan kita. I think that's all ya. Terima kasih. Thank you so much for watching. Don't forget like, subscribe and share. Yeah. See you in the next video. Stay safe everyone.